Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi ADHD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Desi Eni Susanti dengan NIM akhir 109. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Matia Keisha dengan NIM akhir 104. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Nindya Tiara dengan NIM akhir 084. Izin memperkenalkan diri kembali dengan saya Muhammad Tri Pamungkas dengan NIM akhir 107. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rahila Rahma Putri Basyari dengan NIM akhir 089. Pertama, ini ada deskripsi singkat mengenai ADHD. Attention Deficit or Hyperactive Disorder atau ADHD menggambarkan anak-anak yang menunjukkan gejala kurang perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menetap dan tidak sesuai usia, yang cukup menyebabkan gangguan dalam aktivitas kehidupan utama, itu menurut APA 2013. Lalu, ADHD ini itu tidak memiliki gejala fisik yang jelas yang dapat dilihat dalam ronsen atau tes laboratorium. Tapi ADHD itu hanya dapat diidentifikasi melalui perilaku khas yang sangat bervariasi dari satu anak ke anak yang lain. Selanjutnya ada sejarah singkat mengenai ADHD. Yang pertama dengan tokoh Melchior Adam Weikart tahun 1775 dengan menjelaskan deskripsi awal gejala. Melchior itu pertama kali mencatat gejala mirip ADHD dalam buku medis. Yang kedua, Sir Alexander Crichton tahun 1798 dengan istilah the fidgets itu menjelaskan gejala seperti gelisah, kurang perhatian, dan kesulitan fokus meski berusaha. Yang ketiga, George Steele tahun 1902 dengan istilah gangguan moral control. Jadi ADHD pertama kali dianggap sebagai gangguan perilaku akibat kurangnya kontrol diri. Lalu tahun 1917 sampai 1926 pada saat pandemi flu dan peneliti medis dengan istilah brain injured child syndrome, anak yang selamat dari encephalitis itu menunjukkan gejala yang mirip dengan ADHD, lalu dikaitkan dengan adanya kerusakan pada otak. Selanjutnya ada Strauss dan Lehtinen tahun 1940 sampai 1950-an dengan istilah minimal brain damage or minimal brain dysfunction. Istilah ini tuh menyebar meski banyak anak-anak dengan gejala tersebut itu sebenarnya tidak memiliki kerusakan pada otak. Lalu yang terakhir ada menurut Laufer, Denhoff, dan Solomons di akhir 1950 dengan istilah hyperkinesis ADHD itu tuh dianggap akibat gangguan penyeringan stimulus otak. Lalu muncullah istilah anak hiperaktif. Pada bagian inattention, anak dengan ADHD mengalami kesulitan mempertahankan fokus, mengikuti instruksi, dan menghindari distraksi. Mereka mudah terdistraksi oleh hal kecil, sering tampak tidak mendengarkan ketika diajak bicara, sulit mengatur tugas, dan sering membuat kesalahan atau ceroboh. Masalah utamanya itu ada pada selective attention-nya. Mereka susah mempertahankan fokus dalam waktu lama, terutama pada tugas yang monoton. Selain itu juga, mereka mengalami masalah alerting, yaitu kurangnya kesiapan mental untuk mulai mengerjakan sesuatu. Lalu yang kedua itu ada hiperaktif dan impulsif. Nah, untuk hiperaktif sendiri itu adalah anak tampak selalu bergerak, gelisah, tidak bisa duduk tenang, sering mengetuk-ngetuk atau memainkan sesuatu. Aktivitas motoriknya berlebihan dan sulit dikendalikan. Kalau impulsif sendiri yaitu bertindak tanpa berpikir panjang, sulit menahan giliran, sering menyela pembicaraan, menjawab sebelum pertanyaan selesai atau mengambil keputusan tergesa-gesa. Nah, impulsif ini mencakup 3 bentuk. Yang pertama itu ada cognitive impulsivity, yaitu berpikir terburu-buru dan tidak teratur. Yang kedua itu ada behavioral impulsivity, yaitu bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dan yang ketiga itu ada emotional impulsivity, yaitu mudah marah, mudah frustasi, dan reaksi emosinya berlebihan. Secara keseluruhan, hiperaktif dan impulsivitas itu membuat anak tampak tidak bisa diam, bertindak spontan, dan sulit mengatur diri. Baik, di sini ada gejala dari inattention dan hiperaktif impulsif. Nah, dapat dikatakan inattention atau hiperaktif impulsif itu
harus 6 atau lebih dari gejala berikut telah berlangsung setidaknya 6 bulan pada tingkat yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan yang berdampak negatif secara langsung pada aktivitas sosial dan akademik atau pekerjaan. Nah, gejala tidak semata-mata merupakan manifestasi perilaku menentang, perkembangan, permusuhan, atau kegagalan memahami tugas atau instruksi. Untuk remaja yang lebih tua dan orang dewasa usia 17 tahun ke atas, diperlakukan setidaknya 5 gejala. Nah, di sini ada beberapa gejala yang disebutkan dari inattention atau hiperaktif impulsif sendiri. Nah, beberapa gejala inattention atau hiperaktif impulsif itu sudah ada dari anak sebelum usia 12 tahun. Nah, beberapa gejala inattention atau hiperaktif impulsif itu hadir dalam 2 atau lebih situasi, misalnya di rumah, sekolah, pekerjaan dengan teman atau saudara dalam aktivitas lainnya. Lalu, harus ada bukti jelas bahwa gejala mengganggu atau menurunkan kualitas fungsi sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Gejala juga tidak terjadi secara eksklusif selama skizofrenia atau gangguan psikotik lain dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lainnya, misalnya disosiatif, gangguan kepribadian, intoksikasi, atau putus zat. Saya akan menjelaskan tentang tipe presentasi. Yang pertama itu ada presentasi dominan tidak perhatian atau disebut ADHD-PI. Ini terjadi kalau hanya gejala inattention yang muncul selama minimal 6 bulan, sedangkan gejala hiperaktif impulsif tidak memenuhi kriteria. Jadi anak terutama terlihat sulit fokus, mudah terdistraksi, dan kurang perhatian tanpa memunculkan perilaku hiperaktif. Yang kedua itu ada presentasi dominan hiperaktif impulsif atau disebut ADHD high. Terjadi jika hanya gejala hiperaktivitas dan impulsivitas yang memenuhi kriteria, sementara gejala inattention-nya tidak ada. Anak biasanya tampak sangat aktif, tidak bisa diam, dan bertindak spontan, tetapi tidak menunjukkan masalah perhatian yang cukup untuk memenuhi kriteria ADHD-PI. Lalu yang ketiga itu ada presentasi gabungan yang disebut ADHD-C, yaitu ini tipe yang paling umum terjadi kalau kedua gejala kurang perhatian dan hiperaktif impulsifnya sama-sama terpenuhi selama 6 bulan terakhir. Lalu di sini ada tingkat keparahan. Yang pertama itu ada mild atau ringan. Gejala sedikit di atas batas minimal diagnosis dan hanya menyebabkan gangguan kecil dalam aktivitas sosial atau pekerjaan atau sekolah. Yang kedua itu ada moderat. Itu tuh sedang. Tingkat gejala berada di antara ringan dan berat. Ada gangguan fungsi yang tampak, tetapi tidak seberat kategori yang severe. Nah, yang ketiga itu ada severe atau berat. Gejalanya jauh lebih banyak atau sangat parah dan menyebabkan gangguan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Selanjutnya, karakteristik terkait. Yang pertama itu ada defisit kognitif. Executive function itu proses kognitif, bahasa, motorik, dan emosi. Lalu ada defisit intelektualnya. Jadi defisit intelektual ini tuh bukan terletak pada kurangnya kecerdasan mereka, melainkan bagaimana cara mereka itu menerapkan kecerdasannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu gangguan fungsi akademik. Anak-anak dengan ADHD itu mungkin dikeluarkan atau gagal menyelesaikan sekolah karena mereka memiliki produktivitas, nilai, dan skor tes yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lain. Lalu ada specific learning disorder. 45% anak dengan ADHD itu tuh memiliki gangguan belajar spesifik, yaitu mengalami kesulitan keterampilan akademik tertentu seperti membaca, mengeja, dan matematika atau menghitung. Selanjutnya, distort self-perception. Jadi meskipun anak dengan ADHD ini tuh mengalami banyak kesulitan hidup, tapi mereka tuh cenderung menilai hidup mereka itu lebih positif dibandingkan penilaian orang lain atau pandangan orang lain. Yang kedua, gangguan bicara dan bahasa. Sekitar 30 hingga 60% anak dengan ADHD itu juga memiliki gangguan dalam bicara dan bahasa mereka. Yang ketiga, kekhawatiran medis dan fisik. Masalah terkait kesehatannya itu seperti kesehatan gigi, kebugaran yang buruk, masalah atau gangguan makan, dan gangguan tidur. Nah, anak dengan ADHD juga memiliki kecenderungan terjadinya kecelakaan dan pengambilan resiko.
Lalu yang keempat, itu ada masalah sosial. Di dalam masalah sosial ini ada masalah keluarga dan masalah teman sebaya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa gangguan perilaku dan emosional yang sering muncul bersama ADHD. Sekitar 80% anak dengan ADHD punya setidaknya satu gangguan penyerta dan sekitar 50% memiliki 2 atau lebih. Hal ini tuh terjadi karena kesulitan regulasi emosi dan impulsivitas yang menjadi dasar dari ADHD. Yang pertama ada Oppositional Defiant Disorder atau ODD. Anak dengan ADHD terutama tipe hiperaktif impulsif sering menunjukkan perilaku mudah marah, tantrum, dan suka membantah. Gejala ODD sendiri terbagi menjadi 2, yaitu iritabilitas seperti cepat tersinggung dan mudah meledak. Serta yang kedua ada pembangkangan, misalnya tidak mengikuti instruksi dan sering menantang aturan. ODD biasanya muncul setelah gejala ADHD dan ketika keduanya terjadi bersamaan, perilaku di rumah maupun sekolah jadi lebih sulit ditangani. Selanjutnya ada Conduct Disorder atau CD. Sekitar 30-50% anak ADHD bisa berkembang menjadi CD saat usianya bertambah. CD ditandai perilaku yang lebih serius seperti melanggar norma sosial, agresi, mencuri, merusak barang, dan melanggar aturan secara konsisten. Kombinasi impulsivitas ADHD dan kecenderungan antisosial pada CD juga membuat risiko penyalahgunaan zat menjadi lebih tinggi. Kemudian di sini ada perkembangan dari ADHD ke ODD lalu ke CD. Itu sering ditemukan dalam penelitian. Faktor biologis seperti gen tertentu, misalnya COMC, serta kesulitan mengatur emosi, membuat anak ADHD lebih rentan mengalami masalah perilaku di kemudian hari. Lalu yang terakhir ada gangguan kecemasan. Sekitar 25-50% anak ADHD itu mengalami kecemasan. Manifestasinya itu bisa berupa ketakutan ke sekolah, takut situasi baru, cemas menghadapi ujian, atau cemas saat berinteraksi sosial. Kecemasan biasanya memperkuat kesulitan fokus, membuat anak lebih tampak gelisah, panikan, atau menghindari aktivitas tertentu. Di slide selanjutnya ini kita itu masuk ke gangguan mood dan motorik yang juga banyak ditemukan pada anak ADHD. Yang pertama ada gangguan mood atau depresi. Sekitar 20-30% remaja dengan ADHD itu mengalami depresi. Gejalanya itu bisa berupa perubahan suasana hati, mudah marah, kehilangan minat, perubahan pola tidur dan makan, serta perasaan tidak berharga. Anak ADHD ini terutama pada perempuan usia 4-6 tahun memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi saat remaja. Dan resikonya itu meningkat bila ada masalah perilaku lain yang menyertai. Lalu di sini ada hubungan antara ADHD dan bipolar disorder. Sampai sekarang itu hubungan keduanya itu masih kontroversial karena beberapa gejalanya itu mirip seperti energi berlebih, impulsif, dan perubahan mood yang cepat. Namun penelitian menunjukkan bahwa ADHD itu tidak secara signifikan meningkatkan resiko bipolar. Justru pada anak yang sudah memiliki bipolar, gejala-gejala ADHD jauh lebih sering ditemukan sebagai kondisi penyerta. Lalu yang terakhir ada gangguan motorik dan tics. Sekitar 30-50% anak ADHD mengalami masalah koordinasi motorik seperti kesulitan menulis, menangkap bola, atau aktivitas motorik halus lainnya. Dan banyak yang memenuhi kriteria developmental coordination disorder. Selain itu, sekitar 20% mengalami tics seperti kedipan mata yang berulang atau gerakan wajah tertentu. Biasanya tics ini tuh bersifat ringan dan cenderung membaik saat anak memasuki usia remaja, sehingga tidak selalu membutuhkan perawatan khusus. Oke, selanjutnya ada prevalence and cause. Prevalensi ADHD meningkat bukan karena jumlah penderitanya bertambah, tetapi karena diagnosis semakin akurat dan banyak orang mulai mengenali gejalanya ADHD, memengaruhi jutaan anak di seluruh dunia dengan sekitar 5-9% anak di Amerika Utara dan lebih dari 5% secara global. Diagnosis biasanya berdasarkan laporan orang tua, guru, dan dokter, meskipun tidak selalu sepakat karena perilaku anak berbeda di setiap situasi. Anak laki-laki lebih sering terdiagnosis dibanding perempuan karena gejala mereka lebih terlihat. Sementara anak perempuan cenderung menampilkan gejala tidak perhatian yang mudah terlewat. Kriteria diagnostik juga lebih sesuai untuk pola gejala pada anak laki-laki, sehingga
ADHD pada anak perempuan sering tidak teridentifikasi. Meski begitu, anak perempuan dengan ADHD tetap berisiko mengalami kecemasan, depresi, masalah akademik, dan kesulitan hubungan sosial. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori and case of ADHD. Jadi teman-teman, di bagian ini saya bakal jelasin kenapa sih ADHD ini bisa terjadi. Penting banget buat tahu kalau misal nggak ada satu teori pun yang bisa jelasin ADHD secara lengkap. Peneliti sekarang tuh sepakat bahwa ADHD itu adalah gangguan perkembangan otak dan faktor genetik sama faktor biologisnya yang kuat banget. Di sini saya mempunyai dua teori. Yang pertama ada teori dan yang kedua ada pandangan. Yang pertama di sini adalah teori-teori utama dari ADHD. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama adalah defisit kognitif. Kalau teori pertama ini bilang kalau misal ADHD itu muncul karena ada masalah di kemampuan berpikirnya. Contohnya susah fokus lama, susah nahan respon spontan, memori kerja yang kurang kuat, dan masalah fungsi yang eksekutif. Nah, makanya anak dengan ADHD ini sering gampang terdistraksi dan susah ngatur langkah-langkah tugasnya. Yang kedua adalah defisit reward atau motivasi. Kalau teori ini tuh lebih ke cara otak ngasih respon ke reward. Nah, anak dengan ADHD ini biasanya nggak tahan kalau harus nunggu lama, lebih semangat kalau hadiahnya tuh ada secara langsung. Terus ini tuh terkait sama jalur dopamin di otak. Makanya mereka cepat bosan dan cenderung menghindari tugas yang panjang atau monoton. Lalu yang ketiga yaitu defisit arousal. Di teori ini tuh masalahnya justru arousal otaknya yang terlalu rendah. Jadi hiperaktif itu bukan karena energinya yang kebanyakan, tapi karena badan dan otaknya itu lagi berusaha naikin level kewaspadaan. Nah, gerak terus itu kayak cara tubuh mereka buat tetap terjaga. Lalu yang terakhir di sini ada defisit regulasi diri. Nah, anak dengan ADHD ini juga sering kesulitan mengatur diri pakai self-talk atau pikiran internal. Jadi dampaknya anaknya jadi lebih impulsif, gampang meledak emosinya, dan suka bertindak dulu baru mikir. Di sini ada yang kedua yaitu pandangan penelitian pada saat ini. Nah, penelitian terbaru bilang kalau ADHD ini tuh bukan disebabkan karena kebanyakan gula, karena pola asuh yang buruk, atau mungkin karena terlalu banyak menonton TV, atau mungkin ada hal-hal sepele lainnya. Tapi justru yang paling kuat itu adalah genetik, karena ini tuh sekitar 75% berperan. Lalu yang kedua adalah gangguan jalur dopamin dan struktur otaknya kayak di frontal lobe. Lalu yang terakhir adalah interaksi dan lingkungannya. Misalnya adanya paparan rokok atau alkohol waktu lagi hamil. Jadi ini tuh bukan salah anak, bukan salah orang tua, walaupun memang ada dasar biologisnya. Selanjutnya ada treatment. Treatment yang pertama itu adalah pengobatan atau medication. Itu menggunakan stimulan. Nah, stimulan yang paling efektif ini dalam menangani individu dengan ADHD adalah dextroamphetamine, itu ada dexedrine atau dextrostat. Lalu ada amfetamin, dextroamphetamine itu Adderall, dan methylphenidate itu Ritalin. Selanjutnya itu ada kontroversi perang Ritalin. Jadi di tahun 1990 ini penggunaan obat stimulan itu meningkat secara drastis. Lalu hal ini tuh membuat masyarakat, pemerintah, dan beberapa ahli itu merasa khawatir. Yang kedua ada Parent Management Training atau disingkat PMT. PMT adalah pelatihan untuk orang tua supaya bisa mengelola perilaku anak ADHD secara lebih efektif. Orang tua diberi edukasi tentang ADHD agar tidak menyalahkan diri sendiri, lalu diajari menggunakan sistem reward, konsekuensi seperti time out, dan pentingnya konsekuensi aturan. Mereka juga belajar memecah tugas menjadi langkah kecil, melakukan aktivitas positif bersama anak, dan memakai kartu laporan harian dari sekolah untuk memberi hadiah atau konsekuensi di rumah. PMT ini terbukti membantu mengurangi perilaku mengganggu dan meningkatkan hubungan keluarga. Meskipun efeknya pada gejala inti ADHD ini tidak sekuat dari treatment obat stimulan. Yang ketiga ini ada additional intervention. Ini adalah dukungan di sekolah untuk membantu anak ADHD mengatur perilaku di kelas dengan meningkatkan kemampuan belajar. Caranya dengan menetapkan tujuan bersama anak, menggunakan reward, respon cost atau time out, serta strategi mengajar seperti instruksi visual, instruksi tertulis, dan isyarat perilaku. Anak diberi akomodasi seperti duduk dekat guru, area untuk bergerak,
pengulangan instruksi, dan daftar tugas yang jelas. Intervensi pendidikan ini terbukti meningkatkan perilaku dan prestasi akademik, dan sekarang juga banyak dibuat dalam bentuk program yang menghubungkan kerjasama antara sekolah dan rumah. Lalu selanjutnya ada intensive intervention. Ini tuh pendekatan yang menekankan bahwa penanganan ADHD itu membutuhkan intervensi dan yang intensif dan berkelanjutan karena tidak ada solusi instan dalam kondisi ini. Yang pertama ada Summer Treatment Program atau STP. Program ini tuh berlangsung selama 8 minggu dengan total 360 jam. Kegiatan yang mencakup aktivitas akademik, sosial, rekreasi. Program ini juga dilengkapi pelatihan orang tua serta penguatan keterampilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa STP itu efektif dalam meningkatkan perilaku anak, mengurangi masalah, serta memperbaiki kemampuan sosial dan akademik mereka. Kemudian ada multimodal treatment study. Ini tuh menekankan bahwa medikasi adalah metode paling efektif untuk meredakan gejala inti ADHD. Namun kombinasi medikasi dengan terapi perilaku memberikan manfaat tambahan untuk masalah-masalah yang bukan inti ADHD. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efek penanganan akan menurun ketika terapi dihentikan, sehingga perawatan jangka panjang sangat diperlukan. Selanjutnya ada additional intervention, yaitu yang pertama ada konseling keluarga. Membantu keluarga mengelola stres, emosi, dan konflik. Mengajarkan keterampilan komunikasi dan dukungan yang lebih efektif. Mengurangi rasa frustasi dan kecemburuan antar saudara. Yang kedua, kelompok dukungan, yaitu orang tua berbagi pengalaman, strategi, dan informasi bermanfaat. Selanjutnya, memberikan dukungan emosional dan rasa bahwa mereka tidak sendirian, tersedia secara lokal dan online. Yang ketiga, konseling individu anak. Membantu anak membangun rasa percaya diri dan memahami ADHD. Mengatasi perasaan gagal, berbeda, atau bermasalah. Memberikan ruang aman untuk bertanya dan mengekspresikan diri. Masih di pembahasan treatment section, di sini saya bakal menjelaskan poin ke-6 dan poin ke-7. Jadi, poin ke-6-nya itu tentang pengobatan yang kontroversial. Banyak orang tua yang cari cara cepat buat bantu anak yang terkena ADHD. Jadi, mereka tuh suka tergoda gitu sama terapi-terapi yang kelihatannya meyakinkan. Tapi, sayangnya banyak metode itu tuh belum punya bukti ilmiahnya. Contohnya kayak terapi alergi, homeopati, chiropraktik, terapi sensori, megavitamin atau kacamata warna-warni, atau mungkin metronom terapi. Nah, di sini tuh ada resikonya, bisa kayak buang-buang uang, ngasih harapan palsu, atau mungkin malah bikin anak terlambat dapat terapi yang harusnya beneran dapat terapi yang efektif, dan bahkan bisa sangat membahayakan. Jadi lebih baik fokus ke terapi yang sudah terbukti secara ilmiah. Lalu yang ketujuh adalah keeping things in perspective. Bagian ini tuh ngingetin kita buat tetap lihat dari sisi positifnya. Anak ADHD ini memang punya banyak banget tantangannya, tapi mereka juga punya potensi dan kekuatan. Dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat amat super duper penting. Contohnya kayak cerita dari Mark di ini tuh, ketika anak merasa didukung, itu tuh bisa bikin mereka tuh jadi lebih kuat dan jadi lebih mampu buat ngadepin kesulitan. Dan sekarang terapi ADHD juga makin berkembang, makin sesuai kebutuhan tiap anak, baik dari sisi kognitif maupun dari sisi perilaku. Jadi intinya ADHD itu kondisi yang punya dasar biologis yang kuat. Penanganannya harus pakai metode yang terbukti secara ilmiah, bukan yang instan-instan. Dan yang paling penting itu adalah anak ADHD tetap punya kekuatan, potensi, dan butuh